Mungkin di sini ada 1-2 orang lah yang nontonnya, kan nanti di record-recordnya aku kasih tahu. Record aja aku ngapain. Kasian tau guys, Bunda sih maksud gue kayak udah gitu, dia kan manusia biasa, cewek lagi, punya keluarga lagi, terus dia punya pasangan yang mau hidup dia mau punya pasangan yang hidup normal sama dia nantinya, yang mau kayak berjalan udah move on gitu ke hidup yang lebih baik. Terus kan jadinya untung pasangannya orang baik, untung pasangannya kuat, strong, tapi kan gimana ya? Nah, untungnya tuh gini loh, maksudnya gue tuh yang kasihan adalah netizen yang nulis hate comment, karena tuh nanti balik ke dia, lo ngerti nggak? Bener, Itu doang sih. dia ngomong kayak gini, Sarwenda pecun banget, udah gatel banget ya, gitu anjing kata gue gini. Berarti gini loh, biasa orang yang ngetik itu tuh mencerminkan diri sendiri, lu jangan gitu. Pasti dia mencerminkan diri dia sendiri. Gila deh. Dia ngatain begitu, berarti diri dia kayak gitu. Dia pernah merasakan jadi begitu, makanya dia bisa ngomong begitu. Nggak apa-apa, itu doa dia berarti. Part 2 hujatan netizen bilang, Nescafe varian baru rasa ala, kafe dan ala rumah Ruben. Varian baru rasa mocondo lati dan numpang lati. Huh? Ribet kalau beli nih kopi, soalnya minumnya mesti ke rumah Ruben dulu. Enakan absi, Nescafe rasanya mokondo. Sekelas CEO bisa minumnya Nescafe 7 Erbian di rumah orang pula. Masih setia gua sama Nescafe rasanya enak, bisa rebut rumah orang juga lagi. Mau ngopi di rumah Ruben Oh, jadi ini Nescafe yang rasa gak tahu malu itu yang ada rasa numpang-numpangnya itu. The fiddler's tune is far from over. Susah tahu dapetin Nescafe ini, harus ke rumah Ruben dulu. Enggak, soalnya Nescafe sekarang ada rasa-rasa nggak tahu dirinya. Mana kalau minum ini harus ke rumah Ruben dulu, kan jauh. Enggak, soalnya Nescafe sekarang ada rasa-rasa nggak tahu dirinya. Mana kalau minum ini harus ke rumah Ruben dulu, kan jauh. Iyalah. Aku habis beli Nescafe karena pengen pas minum tuh suasana rumah berubah jadi rumah Ruben. Oh, really? Awesome. Ngafe di rumah Ruben enak kali ya. Cobain yuk. Enak. Lebih nikmat minum Nescafe yang dari kulkasnya Ruben. Good evening, everyone. Baru rasa ala kafe dan rasa ala numpang di rumah orang. Jauh banget mau minum Nescafe harus ke rumah Ro dulu. Biar enak gitu, apalagi ngambilnya dari kulkas Ro dan duduknya di kursi Ro. Gue juga nggak butuh duit lu, anjing. Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Sebelum kita melanjutkan beritanya, minta dukungannya untuk saudaraku semuanya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang bermanfaat, memberikan pengetahuan kepada kita semua apa-apa yang terjadi di negeri ini. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan segala urusan. Baiklah saudaraku semuanya, kita lanjutkan berita-berita yang viral berikut ini. Usai iklan kopi, Ruben Onsu kembali sindir kekasih Sarwenda yang pakai rumahnya untuk iklan kacang. Konflik antara Ruben Onsu dan kekasih Sarwenda, Giorgio Antonio, kembali jadi sorotan. Ruben Onsu kembali menyindir Giorgio Antonio yang diduga memakai rumah yang dibangunnya bersama Sarwenda sebagai lokasi iklan produk kacang setelah sebelumnya digunakan untuk promosi kopi. Unggahan Ruben pada 16 Juni 2026 sontak memicu reaksi publik. Banyak warganet menilai Giorgio terlalu memanfaatkan rumah tersebut, padahal Ruben mengaku masih menanggung biaya operasionalnya meski sudah tidak tinggal di sana. Menurut kalian, apakah sindiran ini akan meredakan atau justru makin menyulut api perseteruan? Nah, ada updatean baru lagi nih. Giorgio Antonio dan adik Sarwenda sentil pendukung Ruben Onsu. Diemin aja, otaknya nggak nyampe katanya, kata mereka. Kita yang nggak nyampe atau mereka yang nggak nyampe gitu ya. Satu, mengakui rumah yang bukan rumahnya sendiri. Kedua, melakukan aktivitas apapun di situ seolah rumahnya sendiri.
Lah banyak lah. Apalagi kira-kira, tambahkan silakan di kolom komentar. Nih, yang mau kaos oblong nyaman buat tidur, satu bijinya ada 5 per paknya 567 dan harganya cuma ratusan ribu. Cek di keranjang kuning saya video pertama, oke? Bagi yang mau aja. Emang paling benar di kulkas di rumah Ruben sih. Aku bebas cari minuman gretongan di kulkas. Aku memutuskan untuk minum satu saja untuk jaga image. Apa sih? Coba sih. Ah, harganya 10.000. Enak banget sekarang bisa ngopi gretongan di rumah Ruben. Nice. Mulai nyamar CEO lagi dah. 2 jari gitu. Tuh, kayak begini. Oh, ini tuh namanya edukasi, Bun. Iya benar. Cara yang benar tuh katanya kalau kebersihan dari depan ke belakang. Iya, begitu. Depan ke belakang, jadi belakang ke depan katanya nggak bagus soalnya. Nah gitu, jadi satu arah. Kayak gini bersihin. Jangan maju mundur gini. Oh. Dia harus satu arah gini. Gitu. Bersihin. Ya. Karena tangannya Mami gede kan. Kalau aku pakai semua tangan aku terlalu gede tangan aku. Jadi 2 jari aja. 2 jari aja kayak gini. Cara bersihnya, jangan maju mundur gini kan harus dari depan ke belakang kan? Iya. Ya, Maju bersih. mundur, putar kanan kiri boleh. Gak boleh. Sisi kan gue tahu. Bersihin ya. Nah, pakai gendis tuh, langsung. Tapi emang aku banget sih. Kecium abis ini. Jika bukan karena Ruben, dia hanya cici-cici yang dibuang girls band Cherry Bell. Dilihat dari jalur prestasi, dari segi suara juga Irfan Hakim saja tersenyum. Mungkin sungkan sama Ruben kala itu. Harus denganmu Tuhan bila memang dia. Ya benar. Dalam olah kelenturan badan pun telah dia tekuni agar gerakan lentur dan lincah. Jaga attitude, sadar diri siapa dulunya, bagaimana wajah aslinya. Sehingga tidak gegabah ngata-ngatain orang yang sangat berjasa mengubah nasibnya. Baru bisa cantik sekarang. Dan kecintaan sama si EO daun muda jadi ngatain anjing. Kayak belakang butut. Gue juga gak butuh duit lo anjing. Katanya dulu gak bisa bedakan cong dan laki. Nyatanya ngelahirin 2 putri. Katanya CEO tapi kerja live promosi kutang. Katanya CEO tapi kerja di rumah mantan suami si pacar. Mungkin saja CEO PT Freeport kadang free kadang repot. Mungkin saja CEO PT Kejora kadang kerja kadang ora. Jangan munafik, munafik Makondo. Wow, ada gosip heboh. Harus cepat-cepat kasih tahu Sar ini. Sar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si tukang gibah datang lagi. Kenapa bibirmu nyungir-nyungir? Habis kesleo. Awas kena azab gak bisa balik gitu. Toko-toko nyumpai wong, tak iris sambimu ini. Kenapa? Ada berita terbaru loh. Jangan suka gibah, nambahin dosa. Dosa dikit gak apa-apa. Si IO itu loh, gak tahu malu. Kenapa lagi si IO itu? Dia tuh loh, dihujat lagi sama netizen. Masa bikin video, bikin konten di rumah mantannya Sarwendong. Terus sampai di komen loh sama Ruben. Ini ya videonya, kamu lihat. Sampai di komentar loh, rame dihujat. Itu ngomong Ruben itu, orang Ruben. Di rumah aja sih. Ya terus kamu ngapain masak-masak terus kayak gitu, masakin suami yang gak berguna. Mending kayak aku, janda gini enak, mau gini-gini sama siapa aja bisa. Udah lah, aku tak pulang dulu ya. Udah pulang. Dasar janda gatal.
Setidaknya modal 10.000 beli sendiri, ya kan? Terus juga nggak buat konten di rumah, intip-intip sedep, angan-angan tinggi, setinggi langit ke-12 akhirat. Enak sekali. Terus juga bukan sebagai CEO, sebagai rakyat biasa, ya, yang tidak memiliki PT yang katanya lebih dari 2.000, PT miniatur Lego, ya kan, dan tidak juga serabutan. Setidaknya nggak pakai BH, cuma pakai celana dalam doang. Soalnya laki-laki, ya kan? Nikmatin. Yang penting nggak ada yang bisa ngedelete video gue, hak veto, kagak di endorse. Milik sendiri, 10.000 aja, bayar parkir 2.000. Seru banget bacain komen di akun Nescafe. Ini aku bacain satu-satu ya. Guys, ada varian terbaru dari Nescafe. Pas aku lihat gambarnya ternyata tulisan produknya Mokondo. Kok Mokondo? Terus ada gambar yang lebih ngakak lagi. Nih, kalian bisa lihat sendiri. Mokondo. Yang belum silaturahmi ke akun Nescafe, kalian wajib banget sih silaturahmi dan bacain komen-komen yang ngakak-ngakak ini. Dan komenannya yang di sini-sini tuh pada jahat-jahat banget, woy. Tapi suka. Halo Endah. Endah nah eta postingan iklan kopi Nescafe bet dihapus gening. Apa pedah AA Uben komen eranya. Emang boga ka era? Atuh bebeb Endah mah menit boga ka era. Syuting di Mah Batur, make mobil batur. Kapan bebeb Endah teh ciokut yang masa teu boga imah? Itu kabayang jadi Endahnya pasti Endah ayeuna teh nuju eranya, nuju isinnya. Sing sabarnya. Brand Nescafe. Nah, ini brand Nescafe. Akun resmi dari Nescafe mulai dikejar para netizen. Ini komentarnya lucu-lucu. Bahkan komentarnya itu bikin ngakak ngikik gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa netizen sangat jeli dari itulah yang dimaksud kehati-hatian sebuah produk ataupun sesuatu hal yang dijual ataupun menggunakan endorsement dan yang di endorse. Jadi ketika seorang artis ataupun tiktoker, selebgram, selebtok atau siapapun yang di endorse oleh sebuah produk harus menjaga nama baik produk dengan menjaga dirinya, tidak untuk membuat kegaduhan di netizen. Karena apa? Ini membuktikan kejadian dari Sarwenda dan pacar CEO-nya ini, yang dimana banyak brand-brand besar akhirnya menarik diri dari kerjasama dengan Sarwenda dan CEO ini dan pacar CEO-nya. Ini membuktikan bahwa mulutmu harimaumu. Jadi setiap apa yang dipertontonkan oleh seorang artis ya memang harus yang baik-baik saja. Kontroversi normal, tetapi ketika sudah menghina orang lain, jing, atau kamu miskin, atau kamu ini babu, atau kamu ini, itu akan menghancurkan apapun yang telah kamu raih di media sosial. Media sosial bisa membuatmu kaya, tetapi media sosial bisa juga membuatmu terlunta-lunta ekonomi dan menjadi gila karena pedasnya komentar-komentar netizen. Salam cinta damai dari Kediri. Yang mengejutkan, Ruben tak langsung menyerang mantan istri. Melainkan juga video Giorgio, kekasih sang mantan istri, yang tanpa beristirahat sembari menikmati kopi di rumah yang masuk dalam daftar harta gonok ini. Ketika video itu diunggah Ruben, sontak banjir komentar serta reaksi dari Lucu banget loh, aku tadi lihat VT-nya pacarnya Cici SW ya, yang mungkin dia mau mengiklankan produk kopi Nescafe ya. Yang lucunya itu apa? Dari mulai turun mobil itu dia pakai mobil yang dibeli ko Ruben untuk kedua anak perempuannya ya. Dan juga dia pakai supir yang digaji oleh ko Ruben ya. Enak banget kan? Ya kan? Bukan dia yang bayar sendiri ya kan? Bukan mobilnya dia sendiri ya kan? Sesudah itu dia pakai rumahnya ko Ruben
yang menjadi harta gono gini dengan mantan istrinya Cici SW. Ya, dan dia masuk ke dalam rumah itu juga udah seperti layaknya rumah dia sendiri ya. Dengan enak banget gitu dia masuk, akhirnya dia buka kulkas dan dia ambillah produk yang akan dia iklankan yaitu kopi Nescafe ya. Lalu dia duduk di sofa dengan enaknya. Bener-bener enak banget ya. Nah, akhirnya apa? Kamu jadi bahan ejekan para netizen ya kan? Kenapa netizen jadi berbicara ya? Karena ya kamu sendiri. Harusnya kalau kamu mendapatkan iklan dari satu brand iklan untuk dipromosikan, harusnya ya kamu nyewa hotel ke, ya kan? Atau apartemenmu sendiri atau rumahmu sendiri, ya kan? Apakah tidak ada biaya dari brand yang menawarkan kepada kamu, ya kan? Kan nggak mungkin banget kan? Jadi kayaknya kamu nggak mau rugi banget kali ya, sampai kamu pakai rumahnya Koruben untuk iklan kamu itu, ya. Nah, ya akhirnya jadi begini tuh, kamu jadi bahan ejekan dan berimbas lah, kena ke kopi Nescafe. Akhirnya orang udah nggak mau lagi katanya pakai kopi Nescafe, beralih ke kopi yang lainnya, ya kan? Itu semua karena kamu, ya. Udah tahu lagi masalah seperti ini ya, kamu keluarkan lagi VT ini, ya. Saya yakin ini VT lama, ya kan, bukan VT baru, ya. Tapi kamu lihat kan akhirnya, kasihan kan produk kopi Nescafe jadi kena imbasnya karena kalian berdua itu lagi menjadi sorotan, ya, lagi viral dalam masalah ini, ya. Jadi nggak usah lagi lah dikeluarkan VT-VT lamamu, ya. Akan membuat masalah lagi yang baru untuk kalian, ya. Oke, bye-bye. Emang menurut lu brand-brand gede yang masuk itu siapa? Gua yang mintain buat TikTok. Sorry banget nih. Ya, mereka gara-gara ada apa? Gara-gara ada guanya. Gua gue bilang grupnya Om ya. Kalau misalnya emang semuanya ngasih subsidi, gua nggak usah live lagi, bilangin. Ya, gua yang bilang udah. Itu pasti. Enggak, komen rasa benda. Kalau emang nggak ada subsidi, udah kita nggak usah live lagi aja, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa banget kok, hidup gue nggak ada di sini beneran ya. 2 tahun yang lalu sebelum gue Januari mulai live itu juga gue live cuma mau live produk gue doang kok sebenarnya. Ya cuma mau iseng-iseng karena anak gue udah masuk sekolah, udah selesai pandemi. Ya anak gue mau masuk sekolah, iseng-iseng deh gue nge-live-in produk gue sendiri gitu ya. Betul. Terus ya gitu dikasih angin ya nggak mal kantok. Terus udah kayak gitu langsung disamperin ya nggak. Oh iya bu. Ini wah ini ya pertama kali. Wah udah ini. Terus udah kayak gitu udah nih habis gue showcase pertama kali tembus ya dong kan. Kalau nggak brand gue masuk harus pasang es gitu. Wah 2 hari kemudian, waduh views gue dijelekin. Kalau dia bilang karena traffic ya, apa? Udah bahas, akhirnya balas-balasin komen. Iya, rasa kopi nggak pahit sayang. Rasa kopi pahit kehidupan lu live di TikTok sumpah. Kasih tau lo, ya. Udah nih is buying tenang ada recordnya di ini kok. Di dashboard gue ya tenang aja nanti gue ada beneran ada. Oh my god. Is buying kayaknya ya karena bikin kita senang. Lihat di situ even orang yang masukin ke keranjang aja 1 nggak ada. Wow. Jadi jangan salah bohong. Kita harus beli ads ayo. Kadang kalau misalnya orang diem disenggol terus kesel juga ya. Lu kasih yang lain traffic, oh nggak apa-apa ntar lu kasih nih siapa yang baru live, lu kasih traffic bagus, oke. Huawei-nya bun ada. Hampir seharian beraktivitas, rasanya capek dan butuh refreshment banget. Mau ngopi di luar, tapi jalanan macet, malah bikin makin pusing. Emang paling bener recharge di rumah aja sih. Hah, 7.000 doang, enak banget sekarang. Rumah gue udah jadi. Aduh, next siapa sih? Pis, lu gak kenalin gue, Pis. Cantik begini gue, lu gak kenalin gue. Bentar. Ciweli ya?
Aduh, paling saya Ci. Sekarang cantik bener. Tuh hidung mancung bener tuh. Mohon maaf. Kenapa lu baru tahu gue sekarang cantiknya? Emang dari